Bab 017. Al-Papa pulang dulu, ucap Tuan Gutama menepuk bahu sang putra sebentar. Kemudian berlalu dari sana. Iya Pak, hati-hati, ucap Algaskar. Kini hanya tinggal Algaskar dan Rahmi, ruangan itu kembali sunyi. Kenapa enggak makan, kata Algaskar tiba-tiba. Rahmi mendongak kemudian langsung meraih plastik makanan dan menyiapkannya. Lalu berjalan ke arah Algaskar. Nih, lo bisa bangun? Tanya polos Rahmi pada Algaskar, sedangkan Algaskar hanya melongo melihat tingkah polos Rahmi. Entahlah Rahmi terlihat berbeda dan agak menggemaskan, kenapa Rahmi jadi aneh begini. Algaskar jadi tidak fokus. Dehem Rahmi memajukan wajahnya tepat di hadapan Algaskar. Algaskar langsung tersadar dan memalingkan wajahnya, dia berdehem menetralkan perasaannya. Ah, iya, kenapa? Tanya Algaskar setelah tersadar. Ini nasi gorengnya, lo bisa bangun nggak? Ulang Rahmi dengan pertanyaannya tadi. Bisa, bantuin gue, pinta Algaskar, modus nih anak. Rahmi membantu Algaskar dengan sebelah tangan memegang lengan Algaskar dan sebelahnya lagi melingkar di bahu Algaskar. Nih, sodor Rahmi. Gue mau sandar aja, perut gue sakit, kata Algaskar. Rahmi kemudian menaikkan sedikit kepala ranjang rumah sakit itu. Gimana? Tanya Rahmi. Gini aja, balas Algaskar. Rahmi kembali menyodorkan piring makanan itu, tapi Algaskar belum juga meraihnya. Kenapa? Kayaknya lo nggak boleh makan ginian ya, gue beliin bubur. Rahmi menyimpan piring itu di nakas jalu berniat keluar dari sana. Tapi langsung ditahan Algaskar. Enggak usah, ini aja, Rahmi berbalik setelah mendengar jawaban Algaskar. Lo yakin? Pastiin Rahmi. Iya, gue nggak sakit parah. Jelas Algaskar. Rahmi kembali ke tempat semula. Ya udah nih, Rahmi kembali menyodorkan piring itu, tapi lagi-lagi Algaskar hanya diam tidak meraih piring itu. Katanya ini aja, kenapa nggak diambil, bingung Rahmi, dia berpikir apa ada yang salah. Kenapa Rahmi jadi bodoh sekarang, tapi bukannya bikin kesal dengan ketidakpekaan Rahmi. Algaskar justru gemas, tapi dia tahan mau ditaruh di mana mukanya kalau ketahuan gemas dengan Rahmi. Gue kayaknya nggak bisa makan sendiri, ujar Algaskar pada akhirnya. Oh lo nggak makan sendiri, ucap polos Rahmi kembali. Tanpa sadar dimodusin dia lalu menyendok nasi kemudian mengarahkan di mulut Algaskar. Algaskar kaget Rahmi ini sadar atau tidak sih? Algaskar kirakan sulit mengerjai Rahmi, nyatanya tidak, Rahmi malah menyuapinya. Algaskar membuka mulut dan menerima suapan itu. Dia makan sambil disuapi oleh Rahmi sampai makanan itu habis. Rahmi menyodorkan minum dan kembali membantu Algaskar minum, setelah itu, membantu Algaskar kembali untuk berbaring dengan benar. Lo kenapa nggak makan? Tanya Algaskar. Rahmi yang akan berbalik menoleh kembali. Lo masih lapar? Tanya bodoh Rahmi. Algaskar gemas sekali dengan kelemotan Rahmi ini, mungkin jika dia lupa Rahmi biasanya adalah orang yang dingin dan datar. Mungkin sudah dia terkam Rahmi ini. Muka Rahmi ini sangat cocok menjadi gadis polos, makanya banyak yang tertipu dan mengira Rahmi gadis lemah. Gue nanya lo, kenapa nggak makan, balas Algaskar menahan gemas. Oh, ini bentar lagi gue makan, jawab Rahmi, mengambil makanan di tempat tadi lalu menyiapkannya. Dan Algaskar kembali melongo melihat itu, Rahmi menggunakan piring dan sendok bekasnya untuk makan, bahkan dia tidak mencucinya dulu. Iya, lo belum minum obat, Rahmi meninggalkan makannya, mengambil obat dan air untuk Algaskar, dan membantunya minum.
Sekarang lo boleh tidur, ujar Rahmi pada Algaskar, kemudian berbalik dan kembali melanjutkan makannya. Algaskar melihat Rahmi makan lalu memejamkan matanya untuk tidur. Akibat efek obat yang dia minum, dia jadi mengantuk dan mulai terlelap. Selesai makan, Rahmi membereskan bekas makannya. Lalu masuk kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah dia keluar, berjalan ke arah ranjang Algaskar dan duduk di sampingnya, sambil menjaga Algaskar. Rahmi bermain ponsel. Sesekali dia melihat Algaskar. "Sorry, gue nggak tahu cara rawat orang sakit," guman Rahmi pelan. Ini pertama kalinya dia merawat orang sakit, bahkan berinteraksi sedekat ini pun baru sekarang. Wajar Rahmi bingung dan kurang peka. Rahmi benar-benar buta dalam mengurus orang. Dia ingin belajar, tapi kepada siapa, dan untuk siapa? Saat dirinya sakit pun dia tetap memaksa untuk beraktivitas atau terlihat baik-baik saja. Jadi dia tidak tahu bagaimana rasanya benar-benar sakit. Saat Algaskar menyuruhnya banyak hal pun dia menurut karena yang dia pikir bahwa orang sakit memang begitu, jadi dia nurut-nurut saja. Dan Algaskar pasti berpikir berbeda, dia kira Rahmi anak yang disayang dan dimanja jadi tidak pernah mengurus orang sakit. Tapi nyatanya Rahmi jauh dari kata itu. Jangankan disayang dan dimanja, dia bahkan disakiti fisik dan batinnya, tidak dianggap ada. Masih bertahan sejauh ini sudah bagus. Napak. Gimana? Kalian sudah menemukannya? Tanya seorang pria pada bawahannya. Maaf tuan, kami belum bisa menemukannya. Tidak ada petunjuk dan jejak apapun, bahkan orang-orang yang kita curigai tidak terlibat sama sekali dengan hilangnya Tuan Viko, jelas anak buah Felix. Ternyata sejauh ini Felix masih mencari sang adik. Bagaimana bisa kalian tidak menemukannya? Kalian yang tidak becus, tidak mungkin salah satu dari musuhku tidak terlibat, geram Felix pada anak buahnya yang tidak becus. Maafkan kami tuan, kami akan mencari Tuan Viko lagi, ucap mereka. Tentu saja mereka tidak akan menemukan, karena orang yang menculik Viko adalah orang yang dianggap lemah oleh bos mereka. Orang yang bahkan tidak pernah mereka duga. Pagi harinya Algaskar terbangun lebih dulu. Dia menemukan Rahmi yang tertidur di kursi samoing batnya dengan kepala yang direbahkan di kasur, dan ponsel di genggamannya. Sepertinya Rahmi tertidur, Rahmi benar-benar menjaganya sampai ketiduran. Saat Algaskar berniat menyelimutinya, Rahmi terbangun. Lo butuh sesuatu?" Tanya Rahmi langsung bangun. "Enggak. Lo kenapa bangun?" Tanya Algaskar. "Sorry gue ketiduran," sesal Rahmi. Semalam setelah Algaskar tertidur, Rahmi masih sempat mengecek CCTV untuk mengawasi orang-orang yang dia anggap musuh. Dia juga sudah mencari tahu orang yang menyerangnya tadi lama, dan itu murni karena kecelakaan. Bukan suruhan orang, dan di tempat itu memang tempat mangkal mereka. "Lo begadang?" "Enggak juga, gue cuma jagain lo doang," ucap Rahmi secara terang-terangan. "Gue nggak apa-apa, lo nggak ke sekolah?" Tanya Algaskar. "Gue emang bisa pergi?" Tanya polos Rahmi pada Algaskar, seolah meminta izin pada kekasihnya untuk pergi. Lo bisa kesini pulang sekolah," ujar Algaskar memberi izin. Dia juga bingung kenapa Rahmi malah meminta izin. "Oke, kalau gitu mau gue beli makan?" tawar Rahmi pada Algaskar. "Nggak perlu, bentar lagi mama gue datang." "Ya udah, gue balik." Kemudian Rahmi pulang untuk bersiap-siap berangkat sekolah. Sebelum pergi Rahmi mengecek Viko, dia ingin mengantarkan makanan tapi dia akan terlambat kalau ke sana dulu. Rahmi yang kembali dengan mode cuek memilih berangkat ke sekolah dulu, masih untung dia hanya lambat memberi makan buka memberi racun. Rahmi kemudian ke sekolah, sampai di sekolah dia ketemu dengan teman-temannya Algaskar. "Keadaan Al gimana?"
Tanya Raka melihat Rahmi baru datang. Rahmi menoleh dengan muka datar dan kembali ke sikap semula yaitu dingin. Dengan datar Rahmi menjawab. Udah mendingan, jawabnya kemudian pergi dari sana. Lah itu anak kenapa dah, udah berubah aja. Perasaan kemarin dia udah nggak sedingin itu, celetuk Romeo. Semua hanya mengedikkan bahu berlalu dari sana, meninggalkan Romeo sendiri. CK malah ditinggal, gerutu Romeo kemudian menyusul teman-temannya. Emak. Pulang sekolah Rahmi tidak langsung ke rumah sakit, dia pulang dulu ganti baju. Kemudian berniat akan menemui Viko, walaupun siang. Tapi Rahmi harus tetap ke sana, dia akan membawakan Viko makanan dan perlengkapan lainnya. Dan disinilah Rahmi sekarang di sebuah bangunan tua yang terdapat Viko di dalamnya. Rahmi kemudian masuk untuk menemui Viko. Kemana aja sih lo, sengaja mau bikin gue mati, Viko langsung mengeluarkan kekesalannya, saat melihat Rahmi masuk. Ngarapnya sih gitu, cuek Rahmi sambil memberikan makanan pada Viko, dan langsung diterima Viko. Nih minum lo, ujar Rahmi memberikan sebotol air pada Viko. Rahmi tidak hanya membawakan Viko nasi tapi juga beberapa snack, roti, dan beberapa minuman kaleng. Kapan lo akan bebasin gue? Tanya Viko di sela makannya. Mungkin kalau nyawa lo udah hilang, santai Rahmi, sambil mengecek jam. Udah hampir sore, dia harus kembali ke rumah sakit. Gue balik dulu, itu makanan buat lo makan nanti malam. Sama itu ada cemilan, ujar Rahmi menunjuk makanan lalu keluar dari sana, tanpa mendengar jawaban Viko. APK. Sorry gue baru datang, ucap Rahmi pada Algaskar yang sedang duduk bersandar. Dari mana lo? Tanya Algaskar. Tadi ada urusan bentar, jawab Rahmi. Lo udah makan? Tanya Rahmi pada Algaskar. Udah, singkat Algaskar, kembali terlihat dingin. Entah kenapa tiba-tiba Algaskar berubah lagi. Rahmi hanya mengangguk saja, bingung mau respon apa. Semalam bahkan tadi pagi Algaskar masih baik, dan sedikit ramah tapi sekarang dia berubah dan dingin kembali. Beberapa hari kerjaan Rahmi hanya mengurus Algaskar, tapi setiap pulang sekolah pasti selalu datang ke Viko lebih dulu dan menyebabkan harus datang agak sore ke rumah sakit. Dan setiap Algaskar tanya jawabannya selalu ada urusan. Algaskar pun tidak peduli, dan hanya diam saja. Hari ini Algaskar sudah diperbolehkan untuk pulang tapi Rahmi sudah tidak datang lagi ke rumah sakit. Sekarang hanya ada orang tua dan sahabat-sahabatnya saja yang menjemputnya, dan orang yang selama ini merawatnya tidak datang. Ayo Al, kok diam aja? Nggak mau pulang nih? Tanya sang mama melihat Algaskar hanya diam saja. Enggak mah, ayo, Algaskar kemudian berjalan lebih dulu untuk pulang. Kapok. Sedangkan Rahmi saat ini sedang berada di apartemennya. Dia sudah tahu tentang rencana Felix yang akan membuka kembali kasus kematian palsu adiknya. Bahkan di saat adiknya belum dia temukan. Dasar licik. Dia bahkan tidak tahu bagaimana keadaan adiknya saat ini, geram Rahmi melihat kelakuan Felix. Rahmi juga sekarang bingung harus bagaimana, rencananya dia ingin mencari orang tua Felix. Orang yang sudah terlibat dengan kematian sang ibu. Dan satu lagi, Rahmi menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata sang ayah tahu kalau sang ibu mati karena dibunuh bukan karena sakit. Tapi ayahnya tidak melakukan tindakan apapun. Jangankan mengurus tentang kematian sang istri, bahkan untuk memakamkan saja orang lain yang melakukan. Rahmi tidak menyangka ayahnya benar-benar biadab. Dan untuk ayah, Arum tidak akan pernah mengalah lagi. Mata harus dibayar mata, desis Rahmi dengan tatapan tajamnya. Dia hampir gila mengetahui fakta ini. Bagaimanapun selama ini sang ayah adalah ayah.
kandungnya. Tapi mengetahui sang ayah diam saja setelah tahu istrinya dibunuh membuat Rahmi benar-benar hilang respek dengan ayahnya. Rahmi akan mencari tahu semuanya, kepalang tanggung. Dia akan mengorek semuanya sampai akar, dia akan membuat orang-orang itu membusuk di penjara. Kita akan sama-sama merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Guman Rahmi. Rahmi sedang mencari tahu lokasi tempat tinggal Dr. Sally, ibu dari Felix dan Viko. Dia harus bisa mendapatkan pengakuan dari wanita itu. Dia meretas data-data perempuan parubaya itu, dia mendapat kontaknya. Rahmi kemudian bergegas untuk pergi dari sana, dia akan ke tempat Viko disekap, dia akan memancing Sally untuk kembali ke Indonesia. Dengan menunjukkan keadaan sang anak mungkin akan membuat dia kembali, apapun resiko yang akan dia ambil. Ceklek. Halo Viko, gimana keadaan lo? Udah baik kayaknya, celetuk Rahmi tiba-tiba. Viko langsung bangun setelah melihat Rahmi masuk. Mau apa lagi? Lo udah lama sekap gue di sini. Lebih baik lepasin gue, lo nggak akan dapat apa-apa, teriakan Viko kepada Rahmi, dan dianggap angin lalu oleh Rahmi. Gue akan lepasin lo kalau sudah ada yang mau nolong lo, tapi kalau andelin kakak lo yang nggak bekus itu. Kayaknya nggak bisa. Jadi gue akan minta seseorang yang pasti akan menolong lo, jelas Rahmi membuat Viko bingung. Siapa yang akan menolongnya sedangkan yang tahu dia masih hidup hanya kakaknya saja. Siapa yang lo maksud? Tanya Viko. Siapa yang lo maksud? Kira-kira kalau nyokap lo tahu, lo diculik. Dia bakalan pulang nggak ya? Ucapan tak terduga Rahmi membuat Viko tersentak kaget. Kenapa Rahmi bisa tahu tentang mamanya, dan tidak mungkin untuk sang mama pulang? Viko tahu betul alasan sang mama memilih keluar negeri untuk tinggal. Jangan sampai karena hal ini mamanya pulang, Viko tidak mau itu. Selain Viko tidak ingin mamanya kenapa-napa, sang kakak, Felix akan marah besar. Rahmi tersenyum puas melihat ekspresi Viko, sesuai harapan Rahmi. Rahmi awalnya hanya ingin memancing saja agar dia bisa tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dan sekarang Rahmi semakin yakin untuk memancing wanita itu keluar dari persembunyiannya. Rahmi bisa saja langsung mendatangi tapi membuat musuh menghampiri akan jauh lebih menyenangkan. Nggak usah macam-macam lo, nyokap gue nggak akan bisa pulang. Dia ada urusan, jawaban Viko berusaha terlihat biasa, tapi Rahmi bukan orang bodoh. Dia bukan orang yang bisa membaca ekspresi wajah orang, tapi Viko bukan orang yang pandai dalam menyembunyikan ekspresi. Kita coba aja dulu, gue mau lihat seberapa sayang nyokap lo dengan anaknya ini, ucap Rahmi lagi, benar-benar membuat Viko kelabakan. Jangan sampai mamanya kembali, tempat ini bukan tempat yang tepat lagi. Untuk mamanya. Ada urusan apapun lo dengan gue mohon jangan libatin mama gue. Dia nggak tahu apa-apa, kasihan kalau harus datang ke sini. Mohon Viko pada Rahmi, jangan sampai mamanya kembali hanya karena dirinya. Gue pikirin nanti deh, tapi gue nggak yakin. Rahmi kemudian pergi dari sana. Akopak. Al, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu bertarung sampai menewaskan orang. Marah sang papa kepada anaknya. Dia tidak tahu kalau kejadian ini pernah terjadi. Memang ada yang tewas Pak, tapi bukan Al dan teman-teman Al yang lakuin, jelas Algaskar pada sang ayah. Benar, Felix sudah melaporkan ini dan laporan itu diterima langsung oleh Tuan Gutama. Tapi di sini bukan hanya Algaskar tapi juga teman-temannya. Meskipun bukan kalian, tapi kalian terlibat dan kejadian itu ada kalian. Al minta maaf. Ini bukan tentang kesalahan kamu Al, karena papa lebih kejam tapi tentang kamu yang main kurang rapi.
Kenapa sampai ada saksi yang melihat kejadian itu? Ujar sang papa lagi. Papa tidak perlu cemas, Al bisa atasi ini semua. Algaskar mencoba menenangkan sang papa dari amarah. Karena kecerobohannya. Papa harap kali ini kau bisa membereskan ini, ucap sang papa kemudian pergi dari sana. Algaskar menghela nafas kasar. Kali ini dia akan mulai menunjukkan siapa dirinya dan teman-temannya. Kemudian beranjak dan keluar dari ruang kerja sang papa. Sekarang Algaskar dan teman-temannya ada di markas. Setelah tadi mengabari untuk berkumpul, dia langsung bergegas menuju markas dan disinilah mereka, sebuah ruangan yang tertutup. Ruangan yang sering digunakan untuk berdiskusi hal-hal yang penting.